Halo useful friends, kalian tahu nggak sih apa itu sistem ekonomi Islam? Terus apa bedanya sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis? Nah, daripada bingung, yuk kita dengerin pembahasannya. Sistem ekonomi menurut Capra ini ada 3, ekonomi kapitalis, ekonomi sosialis, sama ekonomi Islam gitu. Nah, kira-kira teman-teman tahu nggak nih bedanya ketiga sistem ini gitu. Untuk perbedaan antara 3 sistem ekonomi ini itu kita bisa lihat dari beberapa aspek gitu ya. Yang pertama itu dasar hukumnya. Dasar hukumnya itu kalau sistem ekonomi kapitalis itu merujuk pada The Wealth of Nation karyanya Adam Smith gitu. Nah, kalau sistem ekonomi sosialis itu merujuk pada Das Kapital karyanya Karl Marx gitu. Dan untuk sistem ekonomi Islam sudah pasti ya, kita semua tahu sumber hukum tertingginya itu Al-Quran dan Sunnah gitu ya, As-Sunnah atau hadis gitu. Nah, lalu jika kita lihat dari konsep kebebasan bertransaksi atau kebebasan bermuamalah itu juga berbeda. Kalau sistem ekonomi kapitalis itu setiap individu memang benar-benar dibebaskan untuk melaksanakan segala eksplorasi transaksi gitu. Jadi di sini nggak ada boundaries atau batasan-batasannya gitu. Kalau sistem ekonomi sosialis itu kebalikannya. Kalau tadi individu itu dikasih kebebasan gitu untuk melakukan berbagai macam eksplorasi transaksi ataupun eksplorasi bermuamalah. Nah, kalau di sistem ekonomi sosialis ini dibatasi. Siapa yang membatasi? Pemerintah gitu. Yang terakhir itu sistem ekonomi Islam. Nah, ini menggabungkan sisi positif dari keduanya gitu. Di sistem ekonomi Islam, ekonomi syariah itu kita dikasih kebebasan bereksplorasi, bermuamalah gitu ya, tapi tetap dibatasi. Dibatasi, contohnya itu ya kita harus memperhatikan halal haramnya kayak gitu. Di sini relevan dengan prinsip fikih muamalah gitu ya. Al-asal fil muamalah al-ibahah ila idza madala al-dalil ala tahrimihi. Segala bentuk transaksi, segala bentuk muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Contohnya seperti apa? Judi, riba, horor dan lain sebagainya. Itu. Jadi sistem ekonomi syariah ini yang paling perfect lah gitu. Terus yang terakhir itu dilihat dari konsep kepemilikan harta. Kalau ekonomi kapitalis itu konsepnya harta kekayaan individu ya udah itu 100% milik individu tersebut gitu. Jadi di sini nggak ada tuh kayak instrumen filantropi gitu ya, bisa instrumen sosial dan sebagainya, itu agak kurang gitu karena tadi konsepnya harta kekayaan itu 100% kepemilikan individu seperti itu. Nah, kalau sistem ekonomi sosialis itu kebalikannya, sumber daya alam, sumber daya manusia itu miliknya negara gitu, makanya yang ngatur negara gitu. Jadinya kepemilikan individu ini sangat terbatas kayak gitu, saling berkebalikan lah. Nah, kalau sistem ekonomi Islam ini yang menggabungkan sisi positif antara keduanya gitu. Meskipun di sini menghargai kepemilikan individu, tapi di sini kita juga memahami bahwa di dalam harta kita itu ada hak orang lain kayak gitu. Oleh karena itu ada filantropi, ekonomi syariah, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Yang itu tujuannya untuk meratakan distribusi pendapatan gitu ya, untuk bisa mengentaskan kemiskinan, untuk bisa mensejahterakan umat gitu ya, seperti maqasid syariah gitu. Jadi ini juga menggabungkan sisi positif antara keduanya. Sekarang kita fokus ke satu sistem yang ingin kita pelajari lebih lanjut gitu ya, ingin kita eksplorasi lebih lanjut, itu sistem ekonomi syariah. Artinya sistem ekonomi syariah itu rangkaian komponen-komponen atau unsur-unsur yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuannya itu yaitu membumikan ekonomi syariah, ekonomi yang mempelajari bagaimana menyelesaikan masalah rakyat yang tentunya ini harus sesuai dengan nilai-nilai syariah seperti itu. Nah, selanjutnya keunggulan sistem ekonomi syariah. Keunggulannya itu apa sih? Gitu. Di sini ada 3 ya, meskipun mungkin ada lebih dari 3 gitu ya, ada banyak. Cuma di sini kita fokus ke 3 saja. Yang pertama, kebebasan dalam mengambil keputusan. Ini relevan ya sama yang udah tak sampaikan tadi, yang kaitannya sama relevansi dengan
fikih muamalah tadi ya, prinsip fikih muamalah yang al-asal fil muamalah al-ibahah ila idza madala al-bitahamihi itu, yang segala bentuk muamalah itu diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Artinya di sini kita sebagai individu itu dikasih kebebasan untuk mengambil keputusan, kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk bisa berinovasi gitu. Jadi teman-teman yang ingin berbisnis itu tidak banyak hal-hal yang dibatasi gitu. Selama kegiatan transaksi itu, selama kegiatan ekonomi yang teman-teman lakukan itu tidak menyalahi syariat gitu. Misalkan teman-teman ingin running sebuah bisnis gitu, tapi teman-teman terlalu banyak utang dari riba, itu kan berarti kan ada aspek yang menyalahi syariah gitu kan. Misalkan teman-teman mau ngejual suatu barang gitu, tapi barangnya itu mengandung unsur ketidakjelasan, misalnya seperti mystery box gitu ya, itu kan mengandung horor gitu ya, itu berarti kan tidak sesuai dengan syariah gitu. Tapi jika bisnis ataupun transaksi yang teman-teman jalankan, muamalah yang teman-teman jalankan itu tidak melanggar tadi aspek-aspek yang dilarang itu, transaksi yang terlarang itu, ya kita dikasih kebebasan gitu untuk bisa mengambil keputusan, untuk bisa memberikan kebermanfaatan untuk diri sendiri dan orang lain gitu. Yang selanjutnya berdasarkan pada keadilan. Nah, ini juga relevan sama prinsip fikih muamalah gitu. Antara minkum, suka sama suka atau saling ridho gitu. Jadi di sini antara pihak satu dan pihak lainnya itu bertransaksi berdasarkan dari rasa saling ridho gitu. Jadi di sini nggak ada yang merasa dirugikan gitu ya. Ini juga relevan dengan yang selanjutnya, menggunakan moral dan etika gitu. Nah, di sini untuk cabang ilmu yang bukan ekonomi syariah aja gitu ya, yang ekonomi umum gitu ya, kayak prodi saya pendidikan bisnis gitu ya, itu ada matkul tentang etika bisnis. Nah, apalagi ekonomi syariah yang sudah jelas-jelas itu berorientasi pada kesejahteraan, berorientasi pada keadilan. Tentunya di sini etika dan moral tentu dijunjung tinggi. Ini juga relevan nih sama salah satu prinsip fikih muamalah gitu. Jadi la taslimuna wa la tuslamun gitu. Tidak saling menzalimi gitu. Jadi di sini kenapa beberapa transaksi itu dilarang? Karena transaksi tersebut dinilai bisa menimbulkan mudarat dan bisa merugikan salah satu pihak. Contohnya apa? Perjudian, riba, gharar dan lain sebagainya. Itu kan diharamkan karena bisa menimbulkan mudarat di salah satu pihak seperti itu. Nah, sekarang jadi udah paham kan useful friends? Semoga ilmunya bisa bermanfaat ya. Sampai jumpa di useful knowledge selanjutnya.